Bagaimana mungkin seorang pangeran Jawa sederhana bisa membuat Belanda frustasi selama 5 tahun? Ini bukan sekadar pemberontakan. Inilah perang rakyat terbesar abad ke-19. Perang yang mengubah jalannya sejarah Nusantara. Perang Diponegoro. Awal abad ke-19, Jawa berada dalam penderitaan. Pajak menindas rakyat, hasil bumi dikuasai kolonial, dan kehidupan semakin sulit. Di tengah situasi itu, ada seorang pangeran yang memilih hidup sederhana di luar keraton Yogyakarta. Namanya Pangeran Diponegoro. Ia dikenal religius, dekat dengan rakyat, dan dihormati. Bukan hanya karena darah birunya, tapi karena keberanian dan kesalehannya. Bagi banyak orang Jawa, ia bukan sekadar bangsawan, melainkan pemimpin spiritual. Sampai akhirnya Belanda melakukan kesalahan besar. Mereka membangun jalan melewati tanah leluhur Diponegoro, bahkan menancapkan tiang di area yang dianggap keramat. Bagi Diponegoro, ini bukan sekadar persoalan tanah. Ini penghinaan terhadap leluhur, agama, dan martabat bangsanya. Dan disitulah api perlawanan mulai menyala. Tanggal 20 Juli tahun 1825, api perlawanan itu benar-benar menyala. Pangeran Diponegoro bersama para pengikutnya mulai menyerang pas-pas Belanda di sekitar Yogyakarta. Benteng-benteng kecil Belanda diserbu, gudang logistik dibakar, dan pasukan kolonial dipukul mundur. Perlawanan ini mengejutkan Belanda. Mereka tidak menduga bahwa seorang pangeran yang hidup sederhana bisa menggerakkan ribuan rakyat untuk bangkit melawan. Dalam waktu singkat, wilayah pedesaan Jawa Tengah bergolak. Strategi Diponegoro sederhana, tapi mematikan perang gerilya. Pasukannya bergerak cepat, memanfaatkan hutan, sawah, dan desa sebagai benteng alami. Mereka menyerang tiba-tiba, lalu menghilang sebelum pasukan Belanda sempat membalas. Tak hanya itu, Diponegoro juga mengangkat perlawanan ini sebagai jihad, sebuah perang suci melawan penindasan. Hal ini membuat semangat rakyat semakin membara. Santri, ulama, hingga petani biasa melihat perang ini bukan sekadar politik, tapi juga perjuangan iman. Dalam beberapa bulan pertama, perlawanan rakyat begitu kuat. Belanda terpaksa mengerahkan ribuan serdadu tambahan. Namun, semakin keras mereka menekan, semakin luas pula dukungan rakyat kepada Diponegoro. Perang yang awalnya dianggap kecil berubah menjadi perang besar yang mengguncang Jawa. Tahun 1826, perang semakin meluas. Hampir seluruh Jawa bagian tengah terbakar. Belanda kehilangan kendali atas pedesaan. Hanya kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta yang masih mereka kuasai. Di luar itu, jalan-jalan menjadi berbahaya. Kafilah Belanda disergap di tengah sawah. Pasukan patroli hilang di hutan.
dan gudang logistik mereka habis dibakar. Diponegoro memimpin dengan cerdas. Ia membagi pasukannya ke dalam laskar kecil yang lincah, bergerak cepat dan menyerang tanpa peringatan. Rakyat pun ikut mendukung, memberi makanan, tempat bersembunyi, bahkan ikut bertempur dengan senjata seadanya. Bagi Belanda, ini mimpi buruk. Mereka mengirim puluhan ribu tentara, termasuk serdadu bayaran dari Eropa. Namun, menghadapi medan Jawa yang penuh hutan, sungai, dan gunung, pasukan modern itu seringkali kalah langkah. Kerugian Belanda sangat besar. Biaya perang membengkak hingga jutaan gulden, setara triliunan rupiah hari ini. Sejarawan bahkan mencatat, inilah perang termahal sepanjang penjajahan Belanda di Indonesia. Di mata rakyat, Diponegoro bukan hanya pangeran, tapi simbol perlawanan. Ia digelari sang imam perang Jawa. Bagi mereka, perang ini bukan sekadar melawan Belanda, tapi melawan ketidakadilan demi harga diri dan demi keyakinan. Namun, semakin besar perlawanan, Belanda pun mulai mencari cara baru untuk membalas. Mereka sadar berperang secara frontal tidak akan berhasil. Maka, mereka mengubah strategi. Dan disinilah jalannya perang akan memasuki babak baru yang lebih menentukan. Belanda akhirnya sadar. Melawan Diponegoro di medan terbuka hanya membawa kerugian besar. Pasukan mereka terlalu kaku menghadapi gerilya rakyat Jawa. Maka, Gubernur Jenderal Van der Capellen dan kemudian Jenderal de Kock merumuskan strategi baru benteng Stelzen. Ratusan benteng kecil dibangun di seluruh Jawa Tengah, saling terhubung dengan jalan patroli. Strategi ini perlahan mengurung gerak pasukan Diponegoro. Jalur logistik mereka diputus, tempat persembunyian dihancurkan, dan desa-desa yang mendukung Diponegoro dipaksa tunduk dengan kekerasan. Awalnya, pasukan rakyat masih bisa bergerak bebas. Tapi makin lama, ruang gerak mereka semakin sempit. Jumlah korban di pihak Diponegoro pun semakin besar. Banyak laskar yang menyerah, ada pula yang kehabisan bekal. Belanda tahu mereka tidak hanya berperang di medan fisik, mereka juga berperang di medan psikologis. Setiap benteng baru yang berdiri adalah pesan bahwa kekuatan rakyat bisa dipatahkan. Meski begitu, Diponegoro tidak pernah menyerah. Ia terus berpindah tempat dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, tetap menjadi simbol perlawanan rakyat Jawa. Namun, tahun demi tahun, lingkaran itu semakin rapat. Dan akhirnya, pada 1830, perang Diponegoro memasuki babak terakhirnya. Babak yang tragis sekaligus penuh pengkhianatan. Tahun ke-1830. Setelah 5 tahun bertempur tanpa henti, pasukan Diponegoro semakin terdesak. Benteng-benteng Belanda menutup setiap jalan keluar. Desa-desa pendukung dipaksa tunduk, dan banyak laskar gugur di medan perang. Meski demikian, semangat Diponegoro tidak padam. Ia masih yakin bahwa perjuangan ini bukan sekadar melawan Belanda, tapi jihad menegakkan kebenaran. Belanda yang sudah hampir bangkrut karena perang ini, akhirnya memilih jalan lain, yaitu muslihat diplomasi. Mereka menawarkan perundingan dengan janji keamanan.
agar perang bisa diakhiri tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Pada 28 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro datang ke Magelang untuk berunding dengan Jenderal de Kock. Ia datang dengan keyakinan bahwa kehormatannya sebagai bangsawan akan dihormati. Namun kenyataan berkata lain. Begitu pembicaraan dimulai, Belanda menunjukkan wajah aslinya. Diponegoro tidak diberi pilihan selain menyerah. Dan di tempat itu pula ia ditangkap dengan cara yang dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah Jawa. Rakyat menangis. Perlawanan yang begitu gagah berani harus berakhir dengan tipu daya, bukan dengan kekalahan di medan perang. Diponegoro kemudian diasingkan. Pertama ke Manado, lalu ke Makassar. Dan di benteng Rotterdam itulah sang pangeran menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada ke-1855. Perang Diponegoro memang berakhir dengan penangkapan sang pangeran. Namun, semangat perlawanan itu tidak pernah padam. Selama 5 tahun, rakyat Jawa membuktikan bahwa mereka mampu melawan kekuatan kolonial modern. Mereka bukan hanya melawan dengan senjata, tapi dengan keyakinan, harga diri, dan keberanian. Belanda memang menang di atas kertas, tapi kemenangan itu dibayar mahal. Jutaan gulden habis, puluhan ribu serdadu gugur. Dan untuk pertama kalinya, kolonial Belanda menyadari betapa kuatnya tekad rakyat Nusantara. Pangeran Diponegoro sendiri tetap menjadi simbol perlawanan. Sosoknya menginspirasi perjuangan di masa berikutnya. Dari Perang Aceh, Perang Padri, hingga semangat kebangkitan nasional awal abad ke-20. Hari ini, kita mengenang Diponegoro bukan sekadar sebagai pangeran Jawa, tetapi sebagai pahlawan nasional, pejuang yang berani menentang ketidakadilan, dan simbol keberanian bangsa Indonesia. Sejarah mencatat senjata bisa dikalahkan, tapi keberanian dan keyakinan akan selalu hidup. Itulah warisan terbesar dari Perang Diponegoro.